Hai, balik lagi di channel YouTube gua. Nama gua Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini ada requestan lagi dari Auto Gaming. Di sini dia bilang, Kak Kinan coba review dan bahas mengenai web Coinvest yang kaya deposit dalam USDT tapi keuntungannya gila sih. Oke, jadi karena ada requestan di sini dan kita langsung aja menuju ke pembahasannya. Oke, untuk aplikasi ya Coinvest atau seperti kalian lihat di sini websitenya namanya html.coinvestai.com. Nama-nama AI emang lagi marak gitu ya. Dan ketika kita buka untuk webnya ini, seperti ini kenampakan dari webnya Coinvest. Oke, dari html.coinvestai.com. Jangan digabung ya, jangan jadi Coinvestai gitu ya. Jangan ya, jangan bacanya kayak gitu. Nah, ini seperti ini kenampakan dari websitenya. Kita scroll aja dulu, ada company profile. Oke, menarik di sini. Yang jadi permasalahan pertama adalah ketika gue cari-cari untuk sosial medianya sama sekali gue nggak temuin. Kayak misalkan contoh Twitter, mungkin juga Instagram dan YouTube ya. Gue udah coba cari-cari, tapi sayangnya gue tidak menemukan. Bahkan untuk ya Coinvest ini juga, nih CEO-nya siapa, terus orang yang mendevelopnya siapa, asalnya dari negara mana juga kita tidak tahu. Di bagian ini ya cuma begini saja. Kita coba cek. Mereka punya white paper ya, layaknya sebuah proposal, tapi fotonya cuma seperti ini aja gitu ya. Kita nggak bisa melihat untuk detailnya. Ke bagian bawah, nah ini dia nih. Bahasanya berubah tiba-tiba. Oke, kita nggak usah komenin bahasanya, tapi mereka punya Telegram di sini ya. Kita coba klik Telegramnya, malah munculnya naik lagi ke atas. Tuh, muncul lagi ke atas. Mereka nunjukin di sini punya Twitter, kita klik Twitternya, nunjukin lagi ke atas. Mereka punya Facebook di sini, kita klik Facebook, muncul lagi ke atas. Jadi sosial media di sini mereka nggak punya sebenarnya. Jadi lebih baik nggak usah dipajang sih, itu saran gua. Nah, untuk company profile-nya di sini mereka bilang ya, founded-nya di 2014. Wow, lama. Tapi mereka baru muncul sekarang. Nih ya, di 2020 Coinvest baru dibuat. Oke, walaupun ya bilangnya founded-nya dari 2014. Oke, ditemukannya di 2014. Cuman mungkin realisasinya baru 2020. Sekarang kita coba aja cek di Whois. Ternyata mereka registrasinya itu di bulan April 2022 ya, sama update dan daftarnya. Jadi bukan dari 2020. Berarti di sini mereka sudah berbohong. Terus di sini juga mereka ngeklaim ya udah punya license dari Kanada, MSB, terus by ASIC dari Australia. Ya ASIC tuh kayak Bapepti ya yang ada di negara Australia. Tapi sayangnya gue ubek-ubek nggak ada nih di sini ya. Nah, jadi pertanyaan adalah gini, ini sebenarnya aplikasi dari negara mana sih? MSB-nya dari Kanada. Terus untuk regulasinya diawasi oleh ASIC yang asalnya dari Australia. Agak bingung gak sih, kayak kalian PPATK legalitasnya dari Indonesia. Terus Bapepti-nya kalian ngambil dari Thailand gitu. Agak aneh gak ya? Ya gue kembali lagi kepada kalian sih ya. Ngeliat ini soalnya juga gue ubek-ubek. Biasanya kan mereka pajang ya di websitenya untuk sertifikatnya. Ini gue udah ubek-ubek. Sayangnya nggak ada. Nih, ini juga cuma produk yang seperti ini. Terus juga ada contact us. Lucunya di sini emailnya kok kenapa tanda tanya gitu ya. Walaupun kita bisa ya untuk ngisi personal di sini ya dan informasi yang kalian ingin masukkan di sini, cuman kenapa emailnya diginiin ada tanda tanya ya? Kalau memang kayak begini ya mending dihilangin aja gitu ya. Jadi kan orang agak ngeliatnya agak aneh. Lanjut. Nah, di sini untuk bagian kalian untuk pendaftaran ya. Bisa pakai email ataupun pakai nomor telepon bisa, tapi nggak bisa pakai asal-asalan. Oke, tadi gue udah coba daftar pakai email
Ya tentunya email aktif karena nanti ada kode verifikasi yang dikirimkan ke email kalian ataupun nomor telepon kalian. Ini dia contohnya untuk ya kode verifikasi yang dikirimkan ke email kalian. Nah di sini gue coba daftar lagi ya untuk memberi contoh kepada kalian. Misalkan gue daftar menggunakan email asal-asalan ya seperti ini. Dan kita klik aja next step. Ternyata kita tidak bisa daftar tanpa menggunakan kode undangan. Jadi sengaja nih kode undangannya gue isi. Apakah kita bisa untuk mendaftar? Ternyata tidak bisa. Kita wajib daftar menggunakan kode undangan ini. Kenapa sih? Waduh, kayak skema-skema bau apa? Bau pohon keluarga. Ini ya, skema-skema berjenjang gitu ya. Kalian juga pasti paham kalau maksud gue udah ngomong kayak gini. Bau-baunya apa? Diwajibkan mengisi kode undangan supaya apa? Punya upline, kita punya downline, kita bisa kasih makan orang yang di atas, orang yang di bawah juga bisa membuat kita kenyang gitu ya. Jadi dapat komisi puter-puteran di situ. Yang biasanya ya kalau kita daftar itu ya opsional saja lah, boleh diisi dan tidak diisi pun tidak apa-apa. Karena ya kalau diwajibkan kayak gini itu jadi ini kayak sesuatu yang wajib yang tentunya orang pasti bakal bertanya-tanya. Ya sekelas exchange apapun kayaknya opsional aja deh. Kalau kalian mau isi ya monggo, kalaupun tidak ya tidak apa-apa. Tapi kalau diwajibin kayak gini gak ada tuh yang main solo, gak ngundang-ngundang, gak ngajak-ngajak atau gak pakai kode undangan orang. Kayaknya gak ada deh ya. Tentu pasti mereka bohong karena jelas daftar di sini ya wajib pakai kode undangan yang tentunya indikasinya skema Ponzi alias money game. Dan ini dia kenampakan dari aplikasinya. Kenapa ya? Jadi kemarin gue baru aja bahas AI Tiger, di mana aplikasi itu adalah sebuah penyedia jasa ya, katanya jasa arbitrase ya, tentunya melihat keuntungan harga, perselisihan harga. Yang tentunya dari perselisihan harga itu kita mencari keuntungan, profit ya di bidang kripto. Nah, kenampakannya ini mengingatkan gue sama aplikasi AI Tiger yang kemarin udah gue bahas juga. Nah, ini gue bingung nih ya. Sebenarnya ini siapa yang duluan, siapa yang belakangan gitu kan. Kenapa ini mirip ya? Kalau kalian lihat nih, aduh. Terus juga gini ya, setiap website apapun di dunia ini tentunya ada hak cipta. Nih kan, kalau ngomongin hak cipta, baik website, karya apapun gitu ya, ini jadi pertanyaan, ya. Ini hak ciptanya punya siapa duluan gitu? Kenapa nggak ada yang saling menuntut? Kenapa tampilannya sama persis baik? Oke. Dan kalau tadi kita cek untuk whois-nya, ya, untuk AI Tiger ini whois-nya sebenarnya kalau gue lihat nih update-nya di bulan Maret 2022. Sedangkan Coinvest tadi gue cek di bulan April. Udah jelas kalau AI Tiger ini muncul terlebih dahulu baru ya. Si Coinvest ini muncul sebulan kemudiannya di bulan April. Ini kalian lihat tampilan-tampilan bagian atasnya ada icon hadiah ya di situ, terus juga ini template di sini ada informasinya. Kemudian juga nih maksudnya bisa penempatannya kayak sama loh, dari HOT, USDT, BTC, ETH, Doge, terus ini di bagian sini LTC sama juga, di sini LTC juga. Dari sini aja bagiannya sama persis gitu loh. Maksud gue kayak kenapa urutannya bisa sama persis? Oi, gitu. Kenapa tidak dibedakan saja gitu ya? USDT-nya di belakang atau di mana gitu loh urutannya. Ya kalau mungkin urutannya ini kripto yang paling besar, terus kemudian disusul ini, oke lah. Tapi USDT-nya ditaruh di mana gitu ya? Nih bagian hotnya, cuma di sini hotnya beda nih ya. Untuk Coinvest, hotnya itu USDT semua di sini. Sedangkan untuk AI Tiger, hotnya ada BTC, ETH, ya segala macamnya di sini.
Nah, kita klik USDT. Oke, ini dia profitnya. Kalau AI Tiger di sini kalian lihat ngasih profitnya satu hari nih ya, 1,9%. Sedangkan untuk USDT ya, untuk satu harinya dari Coinvest 30%. Dari sini aja kalau kata OJK legal dan logis. Ya, kembali lagi. Apakah ini masih logis di otak kalian atau enggak ya? Kembali lagi. Tapi kalau gua sih ini udah jelas nggak logis. Dan kemiripannya mereka di sini ya bikin tanda tanya lah untuk mau investasi. Kenapa bisa mirip gini? Kemudian ya, kolom di bawah juga sama persis. Lihat dah. Dari market, tim, trade, wallet. Kenapa bisa sama persis? Kita buka tim di sini juga nih sama loh. Oke, VIP 1. Ada levelnya, VIP 2. Ini sama nih. Kita coba buka. Oh, untuk yang Tiger nggak bisa dibuka di sini ya. Nah, ini level 1, 2, 3 sampai dengan level 4 ya. Rabat gacor 4 level. Kalian juga udah pasti tahu ya maksudnya di sini apa ya. Benefitnya langsung berubah nih. Level 4 2%, 5 1%, 0. Oke, udah jelas di sini ya. Mengundang dan mengundang orang, terus di bagian bawah sama persis. Ada bagian trade. Di sini juga trade. Ini ada robot. Oke, terus juga ada wallet. Oke, di sini wallet. Nah, ini kenampakannya seperti ini juga. Nih. Sayangnya untuk ya Coinvest ini dia nggak punya sosial media di sini, nggak ditempelin. Tapi kalau lihat deh dari tata letaknya, mission center, bank account, security center, currency, language ya. Tapi ini ada borrowing ya. Terus online service dan logout ya. Sama persis. Jadi kayaknya gak perlu gue bahas detail. Intinya sama kayak seperti gue bahas Tiger Exchange ini atau AI Tiger ini. Itu ya untuk aplikasi ini. Ya, yang katanya adalah jasa arbitrase. Kalian dikasih profit, tinggal tidur, rebahan gitu ya. Ya, kalau memang benar-benar profit ya syukur. Tapi kalau cuma skema berjenjang pohon keluarga, Ponzi money game ya gimana ya? Ya jelas adalah tinggalin aja. Tapi kalau buat para pemainnya ya ini adalah makanan empuk enak gitu loh. Karena ya gimana lagi cara dapetin uang yang gampang cuma menjerumuskan orang untuk pakai kodenya sebagai afiliator, sebagai mentor, sebagai ya marketingnya tentunya gampang kan daripada kita minjem uang susah gitu kan. Ya ajak aja di aplikasi gini ya. Tentunya dapat komisi kita dari orang yang kita undang. Kalau ya memang orang yang kita undang ini jelas misalkan aplikasi atau seperti contohnya Snack Video, contohnya lagi misalkan gua pakai CryptoTab, itu jelas emang aplikasi ini membayar, gratisan aja membayar. Tapi kalau ujuk-ujuk depo, ujuk-ujuk ada level 1, 2, 3, 4, ya itu udah jelas ya. Skema Ponzi berjenjang, money game. Dan udah jelas ini aduh sama persis kayaknya gue agak gimana gitu ya. Itu aja sih untuk pembahasan dari Coinvest ini udah jelas menurut gue kesamaan seperti AI Tiger ini memberikan keuntungan yang menurut gue tidak logis. Tapi kalau kalian masih mau main ya silakan. Uang otak mata itu punya kalian, terserah kalian. Di video ini hanya sebagai informasi saja. Keputusan akhir sama kalian, tapi kalau saran gue sih mending dijauhin aja. Tapi kalau kalian pemainnya ya monggo urusan kalian karena memang mata pencarian kalian di sini mungkin gitu kali ya. Ya gue nggak mau ganggu, tapi ya buat orang-orang awam yang diajak sama temennya ya tetap harus hati-hati. Mungkin itu aja untuk pembahasan kali ini dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Bye bye.